Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan mengenai reaksi jamak pada berbagai macam reaktor seperti CSTR, PFR, dan PBR. Dan kita akan melihat apa perbedaan daripada reaksi yang single seperti yang sebelumnya, ataupun reaktor-reaktor yang bentuknya non-ideal. Nah, ini adalah soal nomor pertama. Jadi reaksi jamak dilangsungkan di reaktor PFR. Jadi kita tandai dulu di sini ada reaktornya PFR bervolume 50 dan dijalankan secara isotermal, artinya suhu di dalam sistem kita jaga tetap. Aliran masuk dalam keadaan, nah ini adalah reaksinya. Perlu diperhatikan ketika melihat laju reaksi yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada laju reaksi komponen D di reaksi pertama. Jadi ketika nanti kita misalkan ingin membuat laju reaksi untuk komponen B di reaksi pertama, berarti kita harus kalikan 2 karena D-nya di sini koefisiennya 1, di sini 2. Jadi nanti 2 kali KD1 kali CA kali CB kuadrat. Jadi perlu diperhatikan komponen apa yang dibuat laju reaksinya. Misalkan komponen kedua, reaksi kedua di sini komponen E. Nah, artinya yang menjadi basisnya adalah komponen E-nya. Berarti kalau misalkan kita ingin membuat laju reaksi untuk komponen A, maka harus kita kalikan 3 di sini. Karena dia koefisiennya adalah 3. Ataupun D juga kita kalikan 2. Nah, untuk RF3 berarti yang menjadi basisnya adalah F. Berarti nanti yang untuk C kita kali 2, untuk D sama B perlu diperhatikan. Kalau untuk D tetap positif tandanya, tetapi kalau untuk B karena dia reaktan artinya dia terkonsumsi. Berarti terkonsumsi nanti tandanya negatif di sini. Nah, di sini ada tambahannya KD1 adalah sekian 0,25, KE2 0,1 dan KF3 5. Serta laju alir volumetriknya adalah 10 dan aliran masuk itu ada komponen A dan komponen B. Jadi di sini reaktannya ada 2, ada komponen A dan komponen B. Lalu di sini kenapa ada komponen D di sini? Bisa jadi komponen D ini adalah hasil daripada reaksi 1. Jadi di dalam reaksi jamak itu ada 2 jenis, ada reaksi secara seri dan reaksi secara paralel. Kalau seri, kita bisa tinjau dari reaksi A menjadi D, lalu D menjadi E atau C gitu ya. Nah, itu adalah reaksi seri. Tapi kalau reaksi paralel berarti ada 2 reaktan menghasilkan satu reaktan menghasilkan 2 produk yang berbeda. Misalkan di sini A, di sini juga A. Tetapi menghasilkannya di sini ada yang menghasilkan D, di sini ada yang menghasilkan E. Nah, berarti kita bisa tinjau kalau untuk A di situ adalah reaksi paralel. Artinya di sini di 3 reaksi ini ada reaksi yang dijalankan seri dan reaksi yang dijalankan secara paralel, berarti gabungan. Nah, kita lihat problemnya. Problemnya plot konsentrasi zat dan konversi A sebagai fungsi dari volume PFR. Kemudian jika reaktor diganti menjadi CSTR, nah, tentukan konsentrasi keluaran setiap zat. Nah, di sini yang ditanyakan kenapa tidak plot, karena untuk CSTR dia karena kan pengadukannya sempurna ya, sehingga konsentrasi tiap zat ya, atau tiap komponen gitu ya, itu sama per waktu karena tercampur sempurna. Sehingga nanti yang kita dapatkan itu adalah konsentrasi keluarannya saja. Ya, dan ingat perlu diperhatikan kalau PFR nanti untuk di polymath-nya kita menggunakan yang differential equation. Sedangkan kalau untuk yang CSTR kita menggunakan yang non-linear. Nah, yang ketiga, jika reaksi dijalankan dengan laju volumetrik sekian dan ada CT0-nya, ya, komponen totalnya 0,4, V-nya 500, dan fit A dan B ekimolar. Ekimolar itu artinya CA0-nya dan CA0B, CB0 ya, CB0B itu sama.
Jadi kalau sini tadi 0,4 berarti untuk yang A itu 0,2 dan untuk yang B 0,2. Yang ditanyakan plot laju alir molar dan selektivitas C terhadap D serta selektivitas E terhadap F di reaktor PFR. Lalu kerjakan ulang poin C yang sini. Jika reaktor diubah menjadi reaktor PFR berbasis membran. Jadi ada membrannya, di mana D dikeluarkan. Nah, perhatikan di sini, kalau nanti ada soal atau pertanyaan, misalkan D-nya bukan dikeluarkan, tapi D-nya misalkan dimasukkan. Nah, nanti akan berbeda sedikit untuk bagian koefisien perpindahan masanya. Dan tentu kalau nanti dikeluarkan pasti negatif ya. Sedangkan kalau untuk yang dimasukkan berarti nanti tandanya positif. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya. Nah, oke, kita lihat soalnya. Jadi untuk yang A tadi dia PFR ya, PFR dan memplot konsentrasi zat dan konversi. Jadi di sini differential equation-nya kita tulis dulu setiap komponen ada A, B, C, D, E, F. Jadi satu-satu ya tiap zatnya. Kemudian kita tulis laju reaksinya. Nah, di sini laju reaksinya ada RD1, ya sudah ditulisnya RD1, lalu ada RF3, RE2, kemudian ada RA, ada RB, dan ada RC. Nah, kita lihat yang A ya. Yang A di sini kan dia ada di reaksi 1 dan ada di reaksi 2. Nah, untuk reaksi 1, karena yang diberitahu adalah komponen D dan tandanya positif, karena dia produk, maka si A-nya nanti tandanya negatif. Ya, dan sama-sama 1 ya koefisien, jadi nggak berubah sih. Jadi nanti min RD1 gitu ya, atau min KD1 CA CB kuadrat. Nah, jadi nanti kita tulisnya gini. Di sini min RD1. Lalu dikurang 3 kali RE2. Karena di sini diketahui RE2. Dan dia produk ya, positif. Maka kalau A-nya berarti negatif. Berarti kali 3, karena koefisiennya 3. Nah, di sini dikurang 3 kali RE2. Nah, begitupun seterusnya ya, B-nya juga sama, C-nya juga sama. Jadi makanya ditulis dulu RD1, ya, lalu RE2 dan RF3. Nah, baru nanti untuk RD, RE, dan RF-nya juga kita tulis. Ya, itu yang untuk laju reaksinya. Lalu untuk konsentrasinya, karena kan kita mau ngeplot konsentrasi ya. Untuk CA, ya kita tulis biasa ya, CT0 dikali FA per FT. Nih. CB juga sama, CC juga sama, CD mana? CD ini, CE sama CF juga sama. Dah. Kemudian CT0-nya. Nah, CT0-nya ini kan adalah gabungan dari CA0 tambah CB0. Berarti karena di awal A-nya dan B-nya dimasukkan ya. Berarti kan kalau nanti A-nya murni, berarti nanti CT0 akan sama dengan CA0. Ya. Jadi CT0-nya hanya ini. CA0 tadi udah ketahui segini, CB0-nya juga. Kemudian FT-nya, tadi kan ada komponen FT di sini ya. FT itu gabungan semua komponen. Kemudian masukkan KD1, KD2 ini konstanta laju reaksinya. Kemudian ada lagi, oh ini ada laju alir volumetriknya nih, 10. Lalu ada FA0-nya dimasukkan ya, 15. Kemudian FA0 ini kan hasil perkaliannya ya, F0 dikali dengan CA0 ya. Kemudian ini konversi. FA0 min FA per FA0. Atau mau pakai konsentrasi juga boleh, pakai yang CA0 min CA per CA0 juga boleh. Bebas. Sudah, kita masukkan ke dalam polimer, lalu didapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi CA ini yang tadinya 1,5, dia akan final value-nya jadi 0,001. Ya, berkurang karena si A ini terkonsumsi di 2 reaksi. Ada di reaksi 1 dan ada di reaksi kedua. Ya, makanya dia cukup besar ya perubahan konsentrasinya.
Kemudian CB dia dari 2 jadi 0,3. Nah, berkurang juga karena B juga terkonsumsi ya di reaksi 1 dan reaksi 3. Kemudian C ya, dia produk ya dari 0 menjadi 0,03. Walaupun di sini maksimal value-nya kalau kamu lihat sini 0,23. Nah, artinya C itu ada grafik yang naik lalu turun gitu. Kenapa? Karena di sini C itu dihasilkan di reaksi 1 dan reaksi 2 dihasilkan. Nah, di reaksi 1 dan reaksi 2 dia dihasilkan. Tetapi dia dikonsumsi di reaksi ketiga. Nah, jadi ini yang membuat ya bisa jadi ya itu yang membuat si C itu naik ya karena dia dihasilkan di reaksi 1 dan reaksi 2 tetapi turun di reaksi ketiga karena terkonsumsi gitu ya. Kemudian D juga sama, nih D mungkin dia produk semua nih ya karena maksimal sama finalnya sama. E juga sama, F juga sama ya. Dan kamu bisa lihat sini ya untuk komponen-komponen lainnya. Nah, kalau kita lihat gambar grafiknya seperti ini. Jadi CA itu yang warna hijau, nah ini dia turun karena dia reaktan ya, jelas turun pasti. Lalu yang biru ini CB, lalu CC dia merah nih ya, naik, lalu dia turun. Jadi kalau kita mau misalkan mau memaksimis produk C, maka kita harus tahu berapa volumenya dan berapa konsentrasi maksimal dari C ini. Itu kita bisa analisis di situ. Kemudian untuk DEF karena dia produk pasti naik terus dia gambar grafiknya. Kemudian ini konversi A. Jadi konversinya itu ya paling besar tadi berapa konversinya paling besar segini ya, cuman 15% saja konversinya. Jadi cukup kecil. Jadi nanti kalau misalkan kita mau menganalisis bagaimana meningkatkan konversi A ya, kamu bisa analisis dari situ ya. Nanti kita cobain misalkan mungkin konstanta laju reaksinya dimainin ya. Di sini kan konstanta laju reaksinya tuh yang besar justru di reaksi yang ketiga nih ya, karena 5 kan sekian. Tapi ordernya juga perlu diperhatikan. Ini ordernya orde 3 ya, orde 1, 2, 2, 3. Sedangkan kalau untuk 2 yang reaksi 2 dia udah ordernya 2, laju reaksinya juga kecil gitu kan. Nanti mungkin bisa dianalisis dari sini gitu, dari K-nya satu-satunya cara kita bisa analisis dari K-nya. K itu bisa dimainin dengan apa? Dengan suhu. Berarti kan reaksinya harus dijalankan secara non-iso berarti, bukan iso lagi. Gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Kemudian, nah ini penyelesaian yang B. Penyelesaian yang B tadi dia CSTR. Ya, prinsipnya sama ya, CSTR itu ya sama ya, tapi bedanya di equation-nya saja, non-linearnya. Ininya sama nih ya. Jadinya kamu nggak usah rubah. Tinggal diubah di non-linear equation-nya aja. Kalau untuk yang komponen, ya tinggal dikaliin aja nih. RC, R-nya dikali dengan taunya, dikurangin dengan CC. Ya. Kemudian juga sama. R tau kurang C, ini juga R tau kurang C, R tau kurang C. Tapi untuk yang A sama B, karena dia itu ada awalannya, maka kamu kurangi di sini CA min CA 0, CB min CB 0 dikurang R kali tau ya. Jadi karena di sini ada awalnya, maka R kali taunya ditaruh di belakang. Sedangkan yang CDEF R taunya ditaruhnya di depan karena dia produk. Seperti itu. Nah, lalu kita hitung dengan inisial gasnya adalah 1. Nah, dapatlah value segini. Jadi kalau bisa analisis nih, oh si A-nya ternyata dapatnya 0,6 kalau CSTR. Kalau PFR dapatnya berapa tadi? 0,001. Berarti kan lebih kecil ya si A-nya di CSTR dibanding di PFR. Seperti itu. Oke, kemudian yang C-nya. Yang C-nya ini diganti saja ya. Jadi V0, kemudian CT0, dan fit-nya ya. Kemudian ada selektivitasnya yang ditanyain.
Ya, mirip kayak yang A, ya karena masih dijalankan di PFR, tetapi di sini yang berbeda hanya di CT0-nya aja. Kemudian CA0-nya ada nggak di sini? CT0, CA0 ada biasanya sih. CA0-nya oh di sini sudah masuk ya ke ekimolarnya sudah masuk di oh iya di sini ya. Jadi CT0 sekian. Nah, kemudian kita hanya butuh CT0-nya aja nih, CT0-nya aja. Itu kalau tadi kan ada CA0 ya, CA0 juga sebenarnya nggak kita masukkan ya, walaupun nilai sama semua ya. CA0-nya 1,5 gitu. Karena CT0-nya kan CA0 plus CB0 ya. Kalau di punya kita kan CA0 dan CB0-nya berbeda kalau yang tadi yang A ya. Nah, kalau yang C ini karena sama ya, kita tinggal masukkan CT0 aja karena yang kita butuhkan CT0-nya ini. Udah, dapatlah di sini grafik ini laju alir molar ya. Mungkin agak jauh sekali bedanya ya. Ini yang FD, FT, FF, nah sedangkan yang ini turun dia, yang FA sama FB. Nah, kita bisa lihat di sini ya, FA-nya itu sampai 18,9 ya. Kemudian FB-nya 18,14. Ya, ini bisa jadi mungkin karena tadi CT0-nya terlalu kecil. Ya. Kan tadi kan 1,5 plus 2, 3,5, ini 0,4. Ya, terlalu kecil nih. Jadi bisa jadi ya gara-gara terlalu kecil di sini, FA sama FB-nya reaksinya juga lambat gitu. Jadi dia masih cukup besar di awal, atau di akhir ya masih cukup besar kan ini konversinya juga cuma berapa persen mungkin ya. Dari 20 jadi 18,9. Berarti yang terkonversi cuma 1,1 ya. Nah, tadi pengaruh dari CT0-nya ini. Mungkin nanti bisa juga kamu simulasikan kalau CT0-nya lebih besar, bagaimana FA dan FB-nya. Seperti itu. Lalu untuk selektivitasnya juga dimasukkan ya. Selektivitas itu adalah laju reaksi yang kita pengen lihat selektivitasnya terhadap D. Atau kalau ini E terhadap F. Ini kenapa ditambah 0,0001? Ini untuk matematik aja sih. Jadi kan RD ini kan rumusnya tadi kita lihat ya, RD1 min 2 kali RE2 plus RF3. Nah, RD1 itu adalah nah ini dia. KD1 CACB kuadrat ya. Kemudian RE2 plus RF3 itu ini. Nah, bisa jadi nanti di awal reaksi atau di akhir reaksi bisa jadi nanti si RD-nya ini 0. Kalau ini 0, maka nanti sistemnya nggak berjalan dengan baik gitu. Makanya ini kita tambah angka yang sebenarnya tidak signifikan, tetapi supaya tidak 0 aja pembaginya. Karena kalau pembaginya 0 kan nggak bisa. Gitu. Jadi ini saya tambahkan dengan angka yang kecil sekali ya supaya pembaginya nggak 0. Ya. Nah, masalah sebenarnya sih nanti untuk dalam perhitungan. Nah, kalau kamu lihat sini ini gambar selektivitas C terhadap D. Ya, jadi dia naik nih. Karena tadi ya selektivitas C terhadap D kan berarti kan RC per RD. Gitu. Berarti si C ini dia sepanjang volume selektivitasnya itu cukup besar. Naik terus. Nah, kemudian kalau untuk yang E terhadap F ya, dia naik lalu turun. Jadi kalau kita pengen meningkatkan selektivitas, berarti kita harus cari, misalnya kita mau meningkatkan selektivitas E ya terhadap F, maka kita cari volumenya yang masih segini, supaya selektivitasnya besar, seperti itu. Karena kan E tadi kalau kamu lihat reaksinya dia gini kan, ada dihasilkan di reaksi kedua, tapi di F juga dihasilkan reaksi ketiga. Jadi kita pengen memaksimais yang E ini, gitu, bukan F-nya. Nah itu bagaimana?
Seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin F-nya ini produk samping, misalnya gitu bisa jadi. Ya. Maka kita pengen meningkatkan. Nah ini dia naik lalu turun. Berarti kemungkinan besar ya kalau pengen ningkatin E-nya ya jangan terlalu besar volumenya. Gitu ya. Nanti bisa dianalisis seperti itu. Oke, itu nomor 1. Oh ini ada D ya. Tadi D itu adalah menggunakan membran. Nah, membran itu cuman tambahan di bagian sininya aja nih. Jadi di bagian nanti DF per DV itu ada RD dikurang. Karena dikurang tadi kan karena dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Nah, karena dikeluarkan makanya di sini dikurang K kali CD. K ini adalah koefisien perpindahan massa. Ya, jangan lupa ya dimasukkan di dalam differential equation-nya. Nanti dihasilkan grafik yang agak sedikit berbeda. Ini grafik yang selektivitas, ini grafik yang selektif. Kalau yang E terhadap F sih nggak ngaruh ya, ini E ya terhadap F. Ini nggak ngaruh ya. Tapi yang ngaruh itu cukup besar yang ini. Tadi kan kalau kamu lihat grafiknya ini naik dia. Karena bisa jadi C-nya besar atau gara-gara D-nya kecil. Tapi karena ini membran, maka selektivitasnya justru turun. Gitu. Jadi dengan adanya membran, berarti kan D yang dikeluarkan tadi itu bisa jadi meningkat ya. Karena kan kalau di dalam Polymed ini dihitung D yang ada di dalam reaktor, bukan yang keluar kan. Berarti si D-nya itu gara-gara membran dia naik. Jadi ini bisa jadi opsi nih kalau untuk memaksimais D yang dihasilkan, itu bisa menggunakan opsi menggunakan membran. Nah, tentu nanti bisa dianalisis pada koefisien perpindahan massa berapa dia bisa maksimum. Ini kan maksimumnya mungkin masih segini nih. Nah, bisa jadi kalau misalnya kita pengen maksimumnya agak lebih besar, ya berapa mungkin koefisien perpindahan massa, entah lebih besar atau bisa jadi lebih kecil seperti itu. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Nah, untuk nomor 2, nah soal nomor 2 seperti ini. Jadi ada soal reaksi elementer fasa cair. Nah, seperti ini ya. Ini reaksi seri namanya. Seri. Nah, dia terjadi di dalam CSTR dengan volume sekian, CA0-nya sekian, dan laju alir volume masuknya sekian. Temperatur masuknya sekian, berapa konsentrasi keluaran dari CSTR, dan apakah angka yang optimum didapat realistis. Nah, ini ada informasi tambahannya. Nah, ini bisa jadi dia suhunya berubah ya, karena K-nya ada persamaan Arrhenius-nya. Kemudian UA-nya ada pendinginnya di sini. Ini TA-nya, kemudian delta H-nya seperti ini. Sudah, kita lihat penyelesaiannya. Jadi untuk mengerjakan soal di atas, ya, perlu dilakukan penyelesaian secara bertahap. Ya, pertama untuk CSTR. CSTR kan persamaannya seperti ini. Nanti dapat diturunkan. Oh, CA berarti sama dengan segini. Ya. Nah, di mana tahu kan sama dengan segini ya, V per V0. Maka untuk reaksi irreversible order 1, tahunya segini. Ini kan pernah dibahas ya di sebelum UTS justru. Nah, untuk B-nya juga sama. Kita turunkan persamaannya. Nanti didapatkan CB0-nya sama dengan CA. Kemudian laju reaksinya. A seperti ini, B seperti ini. Kemudian masukkan energi balance-nya. Untuk CSTR, dia seperti ini. Persamaannya. Ya. Kemudian buat persamaan GT sama dengan RT untuk mendapatkan steady state. Maksudnya kita pengen, kan tadi kan ada apakah angka optimum yang didapatnya realistis. Nah, di situ pengaruhnya di steady state-nya ini. Gitu ya. Nanti ada GT dan ada RT-nya. Masukkan persamaannya. Ini kappa ya, persamaan kappa. Kappa ini persamaannya seperti ini dan TC seperti ini. Nah, kita masukkan ke Polymed. Jadi di sini ada waktunya ya dari 0 sampai ini bebas ya waktunya berapa sampai berapa. Kemudian ini T0-nya suhu masuknya, inletnya. Ini DT per DT sama dengan 2. Ini kita pengen lihat suhunya itu kenaikannya per 2 derajat. Ya, hanya seperti itu.
Lalu CP-nya masukkan, CA0, FA0, dan seterusnya. Ini ada K1, K2. K1-nya kan ada S1R, maka kita masukkan S1R, S2R-nya. Kemudian untuk persamaan G-nya, ini juga ada DH1 dan DH2 ya. Maka di sini kita masukkan. Kemudian CB-nya juga kita masukkan, tadi yang udah kita buat. R-nya juga dimasukin. CC dia produk ya, jadi nggak usah diturunin ya. Cukup CA0 min CA min CB aja. Kemudian F-nya, F ini kita mau lihat nih. Kalau dia steady state F-nya 0. G min R-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian dah seperti itu persamaannya. Lalu didapatkan seperti ini. Nah, kalau A pasti berkurang ya, jelas. Ini sampai sini. Nah, yang B ya dari sini ke sini. Tapi maksimalnya segini. Ya, bisa jadi kan karena tadi kan dihasilkan ya. Dia pasti naik dulu lalu turun. Kalau untuk B. Kalau A pasti turun terus dia. Kalau C naik terus. Ya. Itu kalau gambar grafiknya pasti nanti. Dan nah, lalu dapatlah grafik G sama R. Nah, G-nya naik terus, R-nya konstan biasanya. Nah, atau bisa juga nanti dia seperti ini bentuknya. R-nya lurusnya jadi belok-belok gitu ya. Jadi dia steady state-nya bisa jadi begini, ada yang begini dia. Nah, steady state itu terjadi ketika F G sama dengan R. Jadi di sini titiknya. Nah, di sini nih. Nah, kalau ini berarti steady state-nya di sini. Berarti pada saat T-nya sekian, gitu ya. Nah, nanti kamu lihat pada saat T-nya sekian itu berapa CA, CB, dan CC-nya. Nah, didapatkan nih. T saat steady state segini, nah CA, CB, CC segini. Nanti kan di Polymath ada tuh tabelnya kalau misalnya. Nah, kalau kita analisis pada hasil perhitungan didapatkan nilai tau atau waktu tinggal reaksi segini. Nah, ini nilainya terlalu singkat. Ya, mana ada 0,6 detik itu kan berarti singkat sekali. Nah, kecilnya nilai waktu tinggal ini disebabkan karena nilai laju alirnya terlalu besar sehingga memperbesar nilai waktu tinggal. Laju alir volumetrik itu juga lebih kecil. Sehingga produk B dan C juga masih sangat kecil nih kalau kamu lihat B sama C-nya kan apalagi C ya. Ini kecil sekali. Tadi karena ya, waktu tinggalnya terlalu kecil ya yang disebabkan juga karena laju alirnya terlalu kecil seperti itu. Nah, kalau misalkan kita variasikan fenol, nah fenol tadi kita variasikan ada 50, ada 10, ada 1. Nah, didapatkan CA0 sekian, FA0 sekian, tau sekian. Nah, didapatkan ketika FA0 makin kecil, maka tau semakin besar sehingga nilainya lebih realistis. Jadi untuk menentukan realistis atau enggak ya kita lihat dari waktu reaksinya atau taunya seperti itu. Oke, ini cukup simpel kalau untuk yang nomor 2 ya karena reaksinya seri biasa A menjadi B menjadi C. Nah, kita lihat yang nomor 3. Nah, ini adalah yang PFR. PFR itu berarti apa? Dia reaksinya paralel nih, yang ini paralel. Karena dia A menjadi B dan A menjadi C juga. Nah, ini R1A-nya, ini R2A-nya. Ini data-datanya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam Polymath. Mol balance-nya dulu ya. Mol balance-nya karena dia tadi fasenya gas, maka seperti ini. Nanti kalau fasenya cair ya, berarti DCA per DV. Seperti itu. Kemudian untuk fase gas seperti ini, kayak biasa ya. Kemudian ini laju reaksinya. Kemudian ini energi balance. Untuk PFR seperti ini kalau CSTR yang tadi. Nah, ini kita masukkan ke dalam Polymath. Nah, ini ada, tapi di sini karena dia non ISO ya, jadi ada tambahan DT per DV-nya nih. Yang lainnya sama aja, kayak nomor 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita dapat profilnya seperti ini. Jadi CA dia turun, lalu konstan. Nah, ya. Kemudian CB, ini konstan karena ini sebenarnya mendekati 0 nih ya, ini kan negatif.
Jadi dia terkonversi semuanya nih ya. CB dia naik lalu konstan. CC dia cenderung tidak terlalu besar signifikannya. Karena bisa jadi mungkin tadi ya. CC itu K2A, K2-nya mungkin terlalu kecil ya, karena kan ini dijalankan pada suhu 500. Nah, kita pengen dijalankan di suhunya 400 ya. Jadi mungkin nanti K-nya kan akan turun ya, karena penurunan suhu, jadi nanti K-nya terlalu kecil, maka C yang dihasilkan mungkin juga tidak terlalu besar dibandingkan perubahan yang si B. Ini profil T versus volume, dia naik terus ya, jadi terus naik seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat tugas individunya. Nah, tugas individunya seperti ini. Ini saya ambil dari buku Vogler untuk edisi keempat ya. Nanti kamu bisa lihat problem lebih lanjutnya. Jadi pertanyaannya di sini ada reaksi. Nah, seperti ini reaksinya. Nanti di UAS pun bentuk reaksinya akan seperti ini ya. Kemudian dihitung berapakah molar flow rate-nya untuk masing-masing spesies. Yang A PFR, ini CSTR, kemudian disuruh menentukan poin dari problem ini apa. Nah, ini additional information-nya. Di sini ada CA0 ya, ada F0 ya, ada K1, K2, K3, K4, K5. Jadi nanti kamu buat dulu reaksinya. Misalkan C menjadi P, tadi kan? Kalau ini. Lalu C menjadi A. Seperti itu. Lalu A menjadi O. Kan gitu. Kemudian A menjadi P. Dan P menjadi A. Nah, ini kan udah 5 reaksi nih. Ada K1, K2, K3, sampai K5. Ya, ini dibuat dulu seperti ini nanti. Setelah itu dimasukkan ke dalam Polymath ya, persamaan-persamaan ini. Baru nanti dilihat bagaimana hasilnya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ini ya, tadi calculate the molar flow rate-nya ini. Berapa? Oke, itu untuk nomor 1. Ini nggak begitu susah sih. Ya. Dan ini masih isotermal. Ya, isotermal. Oke. Nah, ini yang tugas yang kedua. Nah, ini yang non-iso. Jadi, ada reaksi elemen terfasa cair. Nah, seperti ini, reaktornya home PFR. Ada dilengkapi dengan HE, ini suhu pendinginnya. Ada UA-nya. Reaktor A murni dengan konsentrasi sekian. Masuk ke reaktor pada suhu sekian dengan laju sekian. Mekanismenya seperti ini. Jadi, mirip seperti yang nomor 2 tadi. Seri dia berarti ya. Ini data-datanya. Yang ditanyakan tapi begini. Jika reaktor PFR punya volume 50, buatlah profil laju alir molar. Nah, berikan analisis rinci. Ya. Kemudian, berapa produk FB maksimal? Nah, B maksimalnya berapa dia? Karena kan B ini kan intermediate, jadi nanti A menjadi B menjadi C. Nah, gimana hasilnya? Kemudian berapa volume reaktor dan waktu tinggal agar laju produk B sama dengan C? Jadi supaya FB sama FC itu gimana? Kalau D, jika reaktor PFR bekerja secara isotermal, berapa suhu umpan yang dapat menghasilkan produk B maksimal? Nanti kamu berarti simulasikan nih, suhu umpannya berapa kalau dia isotermal. Isotermal berarti nanti nggak ada yang persamaan DT/dV-nya. Kemudian kalau dia diganti dengan CSTR, ya, berikan perhitungan serta analisis apa kelebihan dan kekurangan antara keduanya untuk mendapatkan FB maksimal. Ya, nanti diganti CSTR, berarti persamaannya diganti lagi, bukan PFR yang dV per dV. Ya, DFA per dV ya kalau PFR. Oke, seperti itu untuk tugasnya. Jadi nanti kemungkinan besar nanti UAS materinya adalah reaksi jamak. Ya, bisa non-iso, bisa iso, bisa seri, bisa para, bisa gabungan yang jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.